الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Musalla Al-Muhajirin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini tanggal 4 di bulan Dzul Qi'dah atau Dzul Qa'dah tahun 1440 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini, dalam majlis rutin kita dalam rangka membaca kitab Min Akhlaqis Salaf, di antara akhlak perangai para salaf kita, para pendahulu kita. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita berdoa dan kita meminta kepada Allah semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, karena ini pertemuan pertama kita ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, maka tidak lupa
kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kami dan ibadah kita semua yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dijadikan di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sekedar mengingatkan saja bahwa bulan ini bulan Dzulqa'dah, dan ini satu di antara 4 bulan suci. Satu di antara berapa? 4 bulan suci. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, dan yang keempat satu nyempil jauh dikit Rajab. Jadi Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian Rajab. Dan kita sekarang berada di salah satu di antara 4 bulan suci. Secara umum ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dikhususkan oleh Allah. Maka secara umum sunnahnya memperbanyak ibadah secara umum. Ibadah apapun memperbanyak ibadah. Salat sunnah mutlak diperbanyak, puasa boleh diperbanyak, kemudian sedekah diperbanyak, kemudian bahkan menuntut ilmu semacam ini disemangati. Karena ibadah yang dilakukan pada bulan haram, bulan suci, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding ibadah di luar bulan suci. Maka ngaji hari ini jauh lebih besar pahalanya dibanding ngaji kemarin. GR ya. Jadi ngaji hari ini karena kita melakukan ibadah thalabul ilm, ketaatan kepada Allah, dan kita lakukannya di bulan suci, maka nilai ibadahnya semakin besar dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi diperbanyak amal ibadah dan kemaksiatan dihilangkan total, dihilangkan secara total. Kalau tidak bisa ya dilongi, dikurangi, ngerasani, suudzon, bohong, curang, itu wis dihilangi. Kenapa begitu? Karena di bulan suci pahala ditingkatkan. Kalau melakukan dosa pun kadarnya juga lebih besar. Karena di bulan yang oleh Allah disucikan, di bulan yang oleh Allah dimuliakan, ternyata kita malah berbuat dosa. Nah, itu yang kedua. Jadi ingat, ini bulan suci. Yang ketiga, istiqomah. Yang ketiga apa? Istiqomah setelah Ramadan. Ingat, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan min alamati qabulil amali au qabulil ibadati an yuwaffiqallahu al-mar'a ala ibadatin ba'daha au ala amalin salihin ba'dahu. Ciri orang yang ibadahnya oleh Allah diterima, cirinya cuma satu. Apa cirinya? Allah memberikan kepadanya taufik untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jadi kalau sholat subuhnya tadi sama Allah diterima, maka wiritan setelah sholat subuh itu ringan. Kemudian sholat duhanya ringan, dan begitu seterusnya. Karena balasan kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan berikutnya. Nah, maka Ramadan yang lalu, ingat, Ramadan yang lalu
Kita melakukan banyak amal ibadah, sholat tarawih, baca Quran. Dan kalau Ramadan normalnya 1 bulan khatam ya. Sekarang ini Syawal sudah habis, masuk tanggal 4 di bulan Dzulqa'dah, sudah berapa juz dihabisin? Belum dijawab. Berapa juz? Menurun, meningkat, pancet, gak belas. Antum yang mana? A, B, C apa D? D? Ya Allah, ngaku ya. Nah jadi ini perlu kita perhatikan. Termasuk sholat tarawehnya. Taraweh di luar Ramadan, tahajud, qiyamul lail sama kan. Kalau amal itu terus lestari, artinya apa? Artinya Ramadannya sama Allah diterima. Nah maka kemudian ada satu cerita. Dan cerita ini bukan cerita kaleng-kaleng ya. Ini cerita besi baja ini. Artinya cerita ini datang kepada kita dengan sanad yang baik. Jadi bukan cerita dongeng sebelum tidur, enggak, ada sanadnya. Angkat tangan, ada yang tahu istrinya Harun Ar-Rasyid namanya siapa? Jangan Bu Harun ya. Saya bilang istrinya Harun Ar-Rasyid, Bu Harun, ngawur nih. Ya. Istrinya Harun Ar-Rasyid namanya Zubaidah. Siapa namanya? Zubaidah. Anda kalau haji atau umroh mesti ditunjukkan itu peninggalan proyek Zubaidah. Proyeknya apa? Bangun irigasi mulai Irak sampai Mina Saudi Arabia. Masya Allah, antum bayangkan itu. Dan irigasinya dibikin di zaman itu ketika belum ada waterpass ya. Ngerti waterpass, ngerti? Sementara air itu dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, maka diatur sedemikian rupa bagaimana dari Irak itu air bisa ngalir dan keluar itu air di Mina. Kenapa ini proyek dibangun? Zubaidah ini berangkat haji. Ketika mabit di Mina, tidak ada air, tidak bisa minum, kehausan. Dia mikir, ini di Mina tidak ada air, kering, tidak bisa minum kita. Sementara kami di Basrah di Irak sana, itu air tumplek-tumplek. Oh ini kayak kalinya Mojokerto ini, kalinya gede ini, Masya Allah ini ya. Saya tadi lewat di atasnya jembatan itu mikir kayak renang seger kira-kira ya. Lagi gak kedelep aja pokoknya. Nah sudah, Zubaidah mikir bagaimana ini air yang melimpah di Irak, di Basrah bisa dinikmati orang di Mina. Biar ketika mereka menunaikan ibadah haji, mereka mabit di Mina, mereka tidak kesulitan untuk minum. Setelah pulang konsultasi dengan suami, ya apa bikin proyek. Ya apa proyeknya? Ya terserah katanya Harun Ar-Rasyid, uang pribadi kamu yang dipakai. Bikinlah proyek. Singkat cerita proyeknya jadi. Jadi berapa ribu kilometer itu? Basrah sampai Mina. Dan kalau antum ke Mina kelihatan itu. Kalau umroh gitu ya, ada tembok besar panjang. Namanya Ain Zubaidah. Ain itu sumber air. Walaupun bahasa aslinya bukan sumber air, tapi apa? Irigasi, kan ngalirkan air saja. Itu milik siapa? Maka sampai dibilang Ainu Zubaidah. Ini irigasi milik Zubaidah. Lihat ini, sampai sama Allah namanya dikekalkan karena keikhlasan ya. Orang itu kalau ikhlas tidak usah ngoyo, titik hati. Orang itu kalau ikhlas tidak usah repot, santai, Allah berkahi. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, biasanya muncul masalah-masalah penyakit hati, ego segala macam, rusak. Sak ngotot-ngotot gak jadi. Maka kita banyak dapat pelajaran masalah-masalah seperti ini. Jadi ketika wis mulai muncul ego pribadi, aku gitu ya, kelompokku, masjidku, tidak ada yang sukses, tidak ada yang sukses. Tapi ketika kita lepaskan begitu saja, tidak ngarep apapun kecuali dari Allah, subhanallah, pertolongan itu datang dari mana-mana. Dan ini mujarab ini. Mujarab itu artinya wis terbukti. Sudah. Setelah sumber air jadi, dialirkan air dari Mina, dari
Basrah dari Irak, alif. Setelah airnya netes di Mina, artinya sukses, air sampai di Mina, dibikin kolam untuk nampung air segala macam, sukses. Subhanallah, pas hari itu Zubaidah meninggal dunia. Oh, ini orang bahagia luar biasa ini. Sudah beberapa hari kemudian, salah seorang wanita dari kerabatnya Zubaidah mimpi ketemu Zubaidah. Apa yang dia lihat? Zubaidah ini kipas-kipas di taman surga, sambil santai dia kipas-kipas gitu. Kerabat yang mimpi tidak kaget, oh ya pantas masuk surga. Lo proyeknya besar kan, pakai duit pribadi ribuan kilometer, bikin irigasi yang akhirnya orang berangkat haji bisa mudah untuk minum. Lalu ditanya, ya Zubaidah, ma fa'alallahu bik? Zubaidah, apa yang Allah lakukan terhadap kamu? Kok sampai seenak ini kamu? Kipas-kipas di taman surga. Apa katanya Zubaidah? Ghafarallahu li jami'a dzunubi. Allah ampunkan semua dosaku. Tidak nanggung-nanggung, semuanya entek. Berarti dia kembali kepada Allah, dosanya nol. Bayangin, siapa yang tidak kepingin coba? Ayo, ketemu sama Allah tidak ada dosa sama sekali. Ini sukses luar biasa ini. Kita ketemu sama Allah, pahala nol, dosa ke. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sudah. Lalu kerabatnya bilang, kamu diampuni sama Allah. Ya, diampuni, semua habis dosa. Lalu kerabatnya bilang apa? Abil ainil lati sana'ti? Apakah karena irigasi yang kamu bikin itu? Apa katanya Zubaidah? Al-ain wa mal-ain. Irigasi tidak ditelok belas sama Allah. Bayangin, proyek sebesar itu sedikit pun tidak dipandang oleh Allah. Ngasih minum orang haji pakai uang pribadi ribuan kilometer dalam waktu yang tidak singkat, itu sama Allah tidak dilihat. Karena mohon maaf ya, kita tidak sedang menghukumi Zubaidah, tapi kita berkaca diri sendiri. Amal itu lek gede, ikhlasnya semakin susah. Iya enggak? Coba sedekah 2.000 rupiah, Masya Allah lek ngelempit sampai gak ketok pucukin di saking cilik 2.000. Ketika masukkan ke kotak amal itu, ini kotak amal misalkan ya, singit no 2.000. Ketika 100.000 beda, tisunya beda. Waduh mubazirnya. Ketika 100.000 kate ngelempit digoser di sini, sudah dilipet gini, pura-pura jatuh. Ya Allah, sudah dilipet sama dia. Ini kotak tromol masjid, kotak amal masjid, pura-pura gak cukup bolongannya. Ora cukup bolongannya, ngelempitnya kurang cilik. Mas, tolong lebokno mas, gak cukup. Bayangin 100.000 ini. Nah maka hati-hati. Maka Zubaidah mengatakan apa? Al-ain wa mal-ain, itu sumber air sama Allah tidak dilihat sama sekali itu. Kerabatnya tambah bingung, kok iso amal sebesar itu tidak menjadikan kamu diampuni? Wabima, kalau begitu kamu diampuni karena amal yang mana? Lihat jawabannya Zubaidah. Aku diampuni oleh Allah, apa amalannya? Birak'ataini hafaztu alaihima kulla lailah. Cuma karena sholat 2 rakaat yang tidak pernah putus aku lakukan setiap malam. Panjenengan lebih banyak dari Zubaidah. Panjenengan kan witir. Witir berapa? 3. Zubaidah cuma 2. Artinya hebat panjenengan, jangan khawatir ya. Hebat siapa? Nah ini cuma karena 2 rakaat, tapi yang 2 rakaat ini istiqomah dilakukan. Itu keutamaan apa? Istiqomah. Maka itu yang kedua.
Yang ketiga, perhatikan, karena ini pertemuan pertama ya, kita ingatkan untuk terus mengikhlaskan niat ketika cari ilmu. Hati-hati. Lebih banyak orang tergelincir itu bukan karena bodoh, tapi karena pinter. Dan antum kalau mau tahu, silakan buka kitab-kitab penulis Mu'tazilah. Termasuk salah satunya siapa? Penulis kitab tafsir Al-Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari. Kitab tafsirnya para ulama mengakui kitab tafsir terbaik untuk ma'anil Quran. Arti kata-kata itu yang terbaik punya Zamakhsyari. Tapi akidahnya Mu'tazilah. Pinter luar biasa. Nah, tapi saking pintere akhirnya apa? Keblinger. Jadi ayat Quran dan hadis, karena mereka pinter, mereka akal sedemikian rupa, ini ayat harus sesuai dengan akal pikiran. Kalau mentok tidak ketemu, wis kerja keras mereka, wis diskusi, peras otak segala macam, tetap tidak bisa cocok. Maka yang dibuang bukan akalnya tapi Qurannya. Berarti ayat yang satu ini tidak benar, dibuang. Berarti hadis yang ini tidak tepat, dibuang. Itu pinter malah keblinger. Nah, kalau kebelingernya orang-orang berilmu seperti kita ini yang duduk di majelis taklim, itu keblinger bukan gara-gara kepinteran, gara-gara ilmunya masih nanggung. Gara-gara apa? Ilmunya sih nanggung. Maka antum lihat kitab Hilyah Talibil Ilm, adab penuntut ilmu, Syekh Bakar Abu Zaid. Ditulisnya apa? Al-ilmu thalathatu ashban. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man ta'allama shibral awal, orang yang belajar tingkatan yang pertama, takabbar, sombong, seakan-akan cuma dia tok yang ngerti, yang lain tidak ada yang ngerti. Itu kalau belajar apa? Tingkat yang pertama. Maka jangan berhenti. Ketika ada kesombongan di awal, wajar, ojo dilokno. Jadi ketika ngelihat penuntut ilmu yang baru-baru gayanya sok, biarin, karena kita dulu juga gitu. Maka jangan digembosi semangatnya, tapi semangati biar dia meningkat pada tingkatan yang kedua. Wa man ta'allama shibra tsani, dan orang yang belajar pada tingkatan yang kedua, tawadhu, mulai ngerti, oh tibakno gak mek iki tok. Ini juga benar. Oh ternyata bukan guru saya saja, juga ada guru yang lain. Oh ternyata bukan majelis taklim saya saja, ada majelis taklim yang lain. Mulai tawadhu. Dan biasanya orang tawadhu itu setelah kepentok. Ngerti kepentok? Apa kepentok itu apa? Bukan kepepet, kepentok itu wis. Apa bu? Kepentok. Yes, itulah ngerti kan pokoknya. Jangan pura-pura nggak ngerti lah, wong Jawa ya. Pokoknya kalau sudah kepentok biasanya baru tawadhu. Kepentok itu apa? Ketemu orang yang ternyata jauh lebih pintar dari kita. Bayangin koyo yo gitu. Gamis dikenceng-kenceng nasi. Ngomong ngebas kayak MC dangdut. Sudah gayane metu dalil kabeh. Ternyata orang yang kita ajak ngomong ilmunya lebih luas, dalilnya lebih mantep. Kisinan baru akhirnya ngerti, oh tibakno kudu aku tok sing ngerti. Jauh lebih banyak orang yang lebih pintar dari saya di luar sana. Makanya ndak boleh jadi seperti katak dalam tempurung. Belajar keluar, cek ngerti. Maka kalau belajar tingkatan yang kedua, tawadhu dia. Nah yang paling hebat yang ketiga, wa man ta'allama shibra tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a, dan orang yang belajar pada tingkatan yang ketiga baru ngerti, ternyata dia belum ngerti apa-apa. Jadi ilmu yang dia pelajari ternyata baru sacuil. Coba jujur ngaku, jujur ya, jujur, tidak boleh bohong. Dosa. Di masjid bulan suci
Tambah gede itu son. Angkat tangan yang pernah khatam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Belas ya. Belas. Ibu-ibu ada yang angkat tangan? Akhwat ada yang sudah khatam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ada enggak? Dianggap tidak ada. Artinya apa? Baru satu kitab tauhid saja kita belum sukses untuk mengkhatamkan. Landah ini kitab tauhid yang lain, Fathul Majid, kitab-kitab tauhid yang lain yang ditulis oleh ulama-ulama. Artinya apa? Kita ini baru mencari ilmu, ikut sak mini gitu loh. Maka tidak usah sombong. Nah, maka bagaimana? Yang ketiga, ikhlaskan niat ketika mencari ilmu, supaya ilmu yang kita punya tidak malah mendorong kita masuk ke dalam api neraka. Yang berikutnya, ingat, orang cari ilmu ini ada ciri orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita bisa duduk begini, ini kita sedang memantaskan diri, mantes no awak, biar kita ini pantas masuk di antara orang-orang yang Allah suka sama dia. Maka makso, jangan dikira ngaji tidak makso. Tidak bisa Pak, ngaji itu harus paksa diri, ngaji harus. Maka bahasa ya nanti kalau sempet itu bahasa keliru, tidak ada. Berarti kalau tidak sempet tidak ngaji kan? Yang betul itu apa? Harus disempatkan. Harus disempatkan. Kenapa begitu? Karena tujuan kita ada di dunia untuk ibadah. Sementara kalau ibadah tidak ada ilmu, ya tidak benar, tidak sempurna. Maka untuk mendukung ibadah yang wajib, maka menuntut ilmu pun hukumnya menjadi wajib. Nah, oleh sebab itu orang yang paling beruntung ketika mencari ilmu siapa? Orang yang mencari ilmu untuk memperbaiki diri sendiri. Itu orang yang paling beruntung. Tambah ngaji tambah api, tambah ngaji tambah api, tambah ngaji tambah api. Semakin ngaji semakin terasah, semakin ngaji semakin terasah, semakin ngaji semakin terasah, semakin ngaji semakin tahu kekurangan dirinya. Oh tiba no sing iki aku belum tahu. Oh tiba no ini tidak boleh. Oh ternyata ini salah. Oh ternyata ini bid'ah. Oh ternyata ini syirik. Bukan malah semakin ngaji semakin sibuk menceritakan bahan ngaji untuk ngantem orang lain. Ya tidak ada manfaatnya kalau gitu ya. Nah, maka ini beberapa hal yang perlu kita ingatkan supaya kita semakin semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Orang-orang yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, apa yang Allah lakukan? Tidak dibikin kaya, belum tentu. Tidak dibikin ganteng seperti Muhammad ini, belum tentu. Masya Allah, rabi mana ini? Tidak juga dibikin punya jabatan tinggi, belum tentu. Karena kaya, ganteng, jabatan itu boleh jadi justru Allah ingin menjerumuskan. Tapi ketika orang itu oleh Allah diberikan ilmu yang benar, ilmu yang pas, ilmu yang sesuai sunnah, itu artinya Allah betul-betul suka sama dia. Nah maka kita ini ayo makso awake dewi-dewi, dipaksa. Ayo ngaji, dateng ngantuk-ngantuk titik rapopo, jangan nemen-nemen tapi. Kalau nemen tidur namanya ya, ngantuk dikit paksa melek no. Bawa tusuk gigi. Pasang sini. Atau kalau enggak kayak tentaranya Cina itu. Jadi di kerah bajunya itu ada 2 jarum di sini. Dikluk ke cucuk. Maka dangangin kan. Nah, maka saya sepakat kalau majelis taklim dikasih jarum di sini. Jadi ustadznya semangat karena jamaahnya gini semua. Dikluk di cubles. Gocer nanti ya. Nah, maka ayo dipaksa. Tujuannya apa? Kita memaksa diri duduk di majelis taklim bukan untuk apa, tidak. Kita memaksa diri duduk di majelis taklim cek pantas menjadi orang yang Allah ingin kita baik. Itu aja lah ya. Karena orang itu kalau punya ilmu semuanya baik. Kaya baik, miskin baik, sehat baik, sakit baik, dalam keadaan bahagia baik, dalam keadaan sedih pun insya Allah tetap baik. Kenapa begitu? Ilmu yang menjadikan dia menjadi orang
Baik, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang masih punya catatan terakhir bab berapa? Pak Haji sudah ganti bukunya ya. Sekebeen. Ada yang masih ingat terakhir? Kalau tidak ingat, kita masuk bab yang ke-10. Bab yang keberapa? 10. Apa itu? Kathratu syafaqatihim min Allah Ta'ala an yu'adzibahum ala ma janawhu min mazalim nufusihim wa mazalimil ibad law ibratan yukhituna biha. Lihat akhlak para salaf yang ke-10. Apa akhlak mereka? Kekuatan rasa takut mereka kepada Allah, takut diazab oleh Allah dikarenakan satu kezaliman yang mereka lakukan kepada orang lain. Walaupun kezaliman itu sekedar nusuk temennya pakai jarum yang kecil, tapi dengan kezaliman ini mereka begitu takut, gara-gara ini saya bakal celaka nanti di hadapan Allah. Ini akhlaknya salaf. Maka kadang-kadang ngerusak. Antum perlu tahu hadirin, yang dilihat sama orang itu bukan sing api-api. Jujur ya, orang itu yang lihat dari kita ini sing elek. Dan di mana-mana oknum, ngerti oknum ya? Jadi oknum itu pada komunitas yang besar ada 1-2 orang yang rusak. Itu oknum. Nah, oknum ini mesti jadi perbincangan. Contoh, dan ini umum di mana-mana sudah. Ini jadi perhatian buat kita. Orang nagih utang sing paling abot itu nagih utang kepada teman yang sudah ngaji. Ditagih, dalilnya metu. Ya akhi, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan saudaranya, maka Allah mudahkan dia dunia dan akhirat. Satu metu. Dalil yang lain lagi keluar. Ada seorang pedagang yang Rasul ceritakan kesukaan yang ngutangi orang. Kalau orang yang jatuh tempo utangnya mau ditagih, kelihatan mukanya sedih, dibilang utangnya tidak usah dibayar, saya ikhlaskan. Tidak kepingin apa ya. Loh, ini urusan beda ini. Nah, ini ada di antara teman-teman ini yang oknum seperti itu. Tapi oknum ini itu yang jadi perbincangan di luar. Betul apa enggak? Lah sing api-api gak perlu diomongno akeh tunggali. Tapi yang rusak itu yang oknum-oknum tadi. Nah, oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai keburukan akhlak kita tentang kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain itu merusak dakwah yang benar ini, merusak dakwah yang hak. Maka harus tampak dalam akhlak. Le akidahnya wis bener, ibadahnya bener, maka wajib muncul dari muamalah yang juga benar. Muamalahnya baik, dagang sama orang jujur, janjian sama orang tepat waktu, pitung sama orang pitungnya gak ngakali. Itu adalah buah. Nah, maka di antara akhlaknya para salaf, karena kelurusan akidah mereka, karena lurusnya ibadah mereka, sampai-sampai satu kezaliman kecil yang mereka lakukan kepada orang lain, mereka begitu takut kalau gara-gara ini Allah turunkan azab untuk saya. Tuh ya. Nah, sekarang cerita. Antum silakan buka kitab Siyar A'lamin Nubala Al-Imam Az-Zahabi 18 jilid. Ini cerita mulai An-Nabi SAW sampai tabi'in yang terakhir. Antum bisa bayangkan hebatnya Al-Imam Az-Zahabi. Sing diceritakan bukan 1-2 orang, bukan, 3 generasi. Mulai Nabi Muhammad sampai tabi'ut tabi'in yang terakhir. Bisa bayangkan ya apa hebatnya ini orang. Artinya apa? Sudahlah, kalau mau ngomong sama ulama di zaman salaf, wis nyerah saja, wis gak usah gaya tok. Nyerah saja, wis kita jauh dari mereka. Cukup baca ilmu mereka, pelajari, amalkan, beres, sukses, selamat dunia, selamat akhirat.
Salah satu kisah yang diceritakan di sana menjelaskan mengenai salah satu hadis, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Sesuai dengan hadis yang lain, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas seperti dengan perbuatan kamu. Menjelaskan ucapannya para ulama, apa ulama mengatakan, termasuk al-Imam Asy-Syafi'i, az-zina dainun wa qadha'uhu fi ahlihi, zina itu utang dan bayarannya untuk keluarganya dia. Ngerti maksudnya? Jadi kalau na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Apa itu? Kalau ada orang zina, itu utang. Nanti Allah akan membayarkan utang itu di keluarganya dia. Ada yang dizinai orang. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hati-hati betul. Sudah? Ada seorang suami istri dari kalangan tabi'ut tabi'in. Suami dan istri. Suami pagi berangkat kerja, sore pulang. Ketika suami berangkat kerja, selama di luar rumah, si istri di rumah sendirian. Dan setiap hari ada tukang air. Ada apa? Tukang air yang keliling kampung untuk ngisi air di rumah warga. Ngisi air. Setiap hari tukang air itu tidak pernah melakukan apapun kecuali ketuk pintu, masuk, naruh air, keluar, selesai. Tiap hari. Nah itu toh, ketuk pintu, dibuka, dia masuk, nuang air, dia keluar, selesai. Tiap hari. Suatu hari itu tukang air, selesai dia meletakkan air, dia tidak langsung keluar. Perempuan yang ada di pintu tadi dicium di pipinya, baru dia keluar. Istri ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia langsung kepikiran suaminya. Ini tukang air bertahun-tahun tidak pernah kurang ajar. Hari ini dia kurang ajar sama saya, artinya ada sesuatu yang dilakukan suami saya di luar sana. Hati-hati loh ini. Antum di luar rumah macam-macam, keluarga antum di rumah yang kena. Maka laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Ojo sembrono. Hati-hati. Antum yang berdosa boleh jadi dampaknya kena keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Sudah? Suaminya pulang. Istri bilang apa? La tadkhulul bait. Jangan masuk. Ajib soalan wahida. Jawab dulu satu pertanyaan, baru boleh masuk. Suaminya kaget. Ada apa? Tidak biasa-biasanya. Istrinya cerita tentang tukang air tadi. Bertahun-tahun tukang air tidak pernah kurang ajar. Hari ini sebelum dia keluar, dia cium pipi saya. Dan tidak mungkin tidak kecuali kamu telah melakukan sesuatu. Ceritakan apa yang kamu lakukan. Suaminya bilang apa? Iya, tadi di toko ada perempuan nawar barang. Tidak saya kasih barangnya, kecuali dengan satu syarat. Apa? Dia mau saya cium. Dan tadi saya cium dia. Istrinya bilang, kamu cium perempuan di luar, saya dicium laki-laki tukang air. Hati-hati. Ini akhlaknya para salaf, betul-betul takut. Jangan zalim sama orang, jangan curang sama orang, jangan ingkar janji sama orang, jangan ngakali orang lain. Kalau nimbang yang baik, kalau ngukur yang benar, kalau ngomong yang sopan. Khawatirnya apa? Kita boleh jadi sudah lupa kezaliman yang kita lakukan, tapi Allah tidak lupa, Allah bayar nanti. Hati-hati, ini akhlaknya salaf, ini berat. Lihat, la siyama, terlebih lagi, in kana ahaduhum yastaqillu a'malahu salihah fi 'ainihi, terutama mereka semakin takut ketika apa? Ketika mereka menganggap amal solih mereka cuma sedikit, tambah wedi. Ini salaf yang amalnya banyak, tapi mengira amalnya masih sedikit.
tambah takut kalau amalnya sedikit. Fa innahu yashtaddu khawfuhu wa karabuhu li'adami an yakuna ma'ahu syai'un minal hasanat yu'ti minha al-khusum yaumal qiyamah. Pertanyaannya, jawab, monggo dijawab ya. Kenapa kalau mereka menganggap amal mereka sedikit, mereka semakin takut zalim kepada orang lain? Kenapa? Semakin merasa amalnya sedikit, semakin takut zalim kepada orang lain. Kenapa? Coba. Ayo. Jangan khawatir. Salah paling kena denda 10.000 kan. Gak larang, ayo. Kenapa? Kira-kira. Dua sebab. Sebab yang pertama, mereka tidak punya pahala untuk membayar orang yang dizalimi nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat kalau ada kezaliman yang bayarannya apa? Amal kita kan? Bahkan nanti di sini ditulis yang diminta orang lain karena kezaliman yang kita lakukan itu bukan amal kecil, bukan. Yang diminta apa? Amal yang pantas memasukkan kita ke surga. Itu yang dijaluk. Buat hati-hati. Maka rugi, akidahnya bener, ibadahnya gedu, ternyata dia bekerja untuk orang lain. Maka antum silakan buka cerita Abu Umamah Al-Bahili. Oh, ini cerita keren ini, dengerin ya. Ceritanya siapa? Abu Umamah Al-Bahili rahimahullahu ta'ala. Abu Umamah cerita begini. Nanti di hari kiamat ada dua orang yang protes di hadapan Allah. Dua orang ini ngapain? Protes. Jadi Islam Protestan mungkin ya. Protes ya. Sudah. Protesnya apa? Ketika buku catatan amalnya oleh Allah diberikan. Ini buku kamu. Dibaca sama dia. Loh. La. Hadza laisa kitabi. Bukan. Ini bukan buku saya. Ini bukan rapot saya. Keliru. Ditanya, "Loh kenapa?" "Itu punya kamu. Namanya kamu kok." "Enggak, bukan buku saya." "Mana yang keliru?" Dibilang sama dia. "Ini coba lihat. Saya haji 10 kali. Umroh setahun 2 kali. Anak yatim yang saya santuni 200. Ganok kabeh. Bukan buku saya." Dibilang apa? "La, buku kamu." Loh terus haji 10 mana? "Iya, yang 2 dikasihkan si fulan gara-gara kamu tipu waktu ngukur tanah. Yang 2 dikasihkan si fulan gara-gara kamu menghina dia di depan banyak orang. Yang 1 dikasihkan si fulan gara-gara kamu sempat ngerasani dia setelah kamu mertamu ke rumahnya, mosok mertamu telung jam banyu towo." Wah, ya sembrono hati-hati tuh. Terus yang lainnya, akhirnya dia tahu, oh ternyata sebenarnya ada, tapi oleh Allah dibagi kepada orang yang dia zalimi. Protes. Yang kedua, nah ini mudah-mudahan kita yang kedua. Dikasih kitabnya sama Allah, hadza kitabuk, ini kitab kamu. Baca. Lu. Ya Rabbi, hadza istihza. Wah, ini menghina ini kata dia. Menghina. Lu kok bisa menghina? Saya tidak pernah haji ya Allah. Masuk haji ping 17. Saya nggak pernah haji. Ini 17 haji. Umroh tidak pernah. Ini umroh 24. Anak yatim 200. Jangankan anak yatim 200. Lu saya lu yatim ya Allah. Lu kok dikini anak yatim 200 dari mana? Ini ngenyek saya ini. Apa dijawabnya? Lah, memang bukan punya kamu amal itu. Tapi si fulan ngerasani kamu dikasih 1 pahala haji. Itu di sana sak kelompok reunian haji, wong 17 ngerasani sampean kabeh, haji 17 gawe sampean. Lha enak. Dibilang, "Wah, yo enak lek ngene." Maka hati-hati. Ini karena kezaliman. Suatu hari murid dari Al-Imam At-Tirmidzi. Imam siapa?
At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi punya kitab bagus, Raudhatul Uqala. Raudhatul Uqala. Ini kalau bisa dibahas bagus. Tentang bagaimana menjaga lisan, tentang bagaimana menjaga hati. Ini. Tapi jangan dulu. Kitab tauhid belum khatam ya. Kitab tauhid sih ya. Sudah. Salah seorang muridnya Al-Imam At-Tirmidzi ditanya sama orang lain, saya mau tanya sama kamu, iya, kamu ngaji sama Imam Tirmidzi? Ngaji rek, ngawur. Lama, gue mulai lahir terus ngaji. Masya Allah, nemenin. Artinya sudah lama dia ngaji sama Imam At-Tirmidzi. Orang tadi tanya, saya mau tanya sama kamu, penasaran Pol, temen, pakai banget. Sudah, saya mau tanya, apa pertanyaannya? Kamu kan duduk sudah lama sama Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, lama. Saya mau tanya satu. Pernah enggak Imam At-Tirmidzi itu ngerasani orang lain? Coba kira-kira namanya manusia biasa pernah enggak? Hah? Wajar kan? Pernah enggak Imam Tirmidzi ngerasani orang lain? Yang pernah kamu lihat, pernah kamu dengar? Dibilang apa? Wallahi imamuna aqalun nas min an ya'mala syai'an wa ajruhu li ghairihi. Waduh, demi Allah katanya muridnya tadi, guru saya terlalu berakal, terlalu pinter untuk dia beramal pahalanya dipek orang lain. Enggak pernah. Bayangin. Jadi jawabannya bukan enggak pernah ghibah, bukan. Jawabannya bukan enggak pernah ngerasani, bukan, tapi apa? Guru saya terlalu pinter untuk dia bekerja pahalanya untuk orang. Ini pelajaran. Seakan-akan menunjukkan bahwa dia mengerti kalau dia ngerasani orang, kalaupun dia ibadahnya buat siapa? Buat orang yang dirasani. Maka enak mana? Enak ngerasani apa enak dirasani? Alah, saya jujur, enak ngerasani apa enak dirasani, ibu-ibu? Akhwat, enak dirasani. Cerita lagi, tak cerita nih tok pokoknya, enak. Kenal Imam Hasan Al-Basri? Kenal enggak? Tahu ya. Imam Hasan Al-Basri, tabi'in besar, ilmunya luar biasa, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli jihad. Tuh kan? Saya mau tanya satu, yang bisa jawab tak kasih hadiah umroh. Bagi yang mampu tapi. Siapa ibu susunya Imam Hasan Al-Basri? Jangan pura-pura tidak tahu dah lah. Ya Allah, sungkan saya. Tawadhu semua ya. Ini masuk tingkatan kedua ini berarti mulai tawadhu ini, masya Allah, bagus. Atau malah sampai tingkatan yang terakhir kok gak ngerti apa-apa gitu. Hati-hati lah, gak ngerti apa-apa itu gara-gara dua, betul-betul gak ngerti, gak tahu belajar, atau karena memang malu khawatir salah. Antum yang mana? Gak tahu belajar. Sudah? Ibu susunya Imam Hasan Basri istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Jadi ibunya Imam Hasan Basri itu kerja di Ummu Salamah. Waktu Imam Hasan Basri kecil, ibunya sering pergi mencarikan sesuatu untuk Ummu Salamah. Seringkali ketika ibunya pergi, Imam Hasan Basri nangis, nangis. Ummu Salamah tidak sampai hati, digendong, disusoni. Barokah luar biasa. Ini berkah kerja sama orang soleh ini. Loh iya apa enggak? Iya. Anaknya nangis disusoni. Yang nyusoni istrinya Nabi, maka jadi anak sehebat itu. Nah ceritanya begini. Ini cerita masyhur di kalangan para ulama. Suatu hari Imam Hasan Basri ini dirasani ustadz yang lain. Kalau bahasa kita gitu ya, dirasani imam yang lain. Dibilang, tahu di sana ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Hadithuhu dhaif, kekuatan hadisnya lemah. Wastimbatu ahkamihi muttarib,
Kalau istimbat hukum kacau, ngawur. Istimbat hukumnya ngawur. Sudah, tidak sengaja. Pas di majelis itu ada muridnya Imam Hasan Basri. Ada muridnya siapa? Imam Hasan Al-Basri. Lihat ini kezaliman ya. Sudah. Pulang muridnya tidak kuat, gurunya dielok wah ini asik ini. Guruku dinyer. Pergi dia pulang. Nemui Imam Hasan Basri. Seret balik. Imam, anna fulanan qala laka qala fika kada wa kada. Itu ulama yang di sebelah sana ngomongin kamu katanya begini, katanya begitu, macam-macam. Imam Hasan Basri mengatakan dua kalimat. Kalimat yang pertama, apakah setan tidak punya kurir kecuali kamu? Ngerti maksudnya? Jadi omongannya orang itu saya tidak bisa dengar. Kalau saya tidak dengar, saya tidak sakit hati. Tapi karena setan kepingin saya sakit hati sama dia, setan cari kurir untuk ngangkut omongan dia sampai ke telinga saya, dan ternyata kamu kurirnya. Maka tidak usah minda-minda omongan. Yang kedua, Imam Hasan Basri masuk ke dalam rumah, ngumpulkan kurma terbaik, kurma yang terbaik, tidak dicampuri sianida tadi. Kurma murni bagus, dibungkus rapi bungkusannya. Kalau bahasa kita ya parsel lah ya, bungkus parsel. Dikasihkan muridnya tadi, bawa, kirimkan hadiah untuk orang yang tadi ngomongin keburukan saya. Muridnya tidak mau lah, gharibin, aneh. Kamu dirasani, kamu dizolimi, kok malah dikasih buah-buahan, malah dikirimi parsel. Apa Imam Hasan Basri katakan? A'tani hasanati wa a'tahu tamri. Tidak apa-apa, betul. Dia memberikan pahalanya untuk saya, sementara saya hanya mampu memberikan kurma ini. Kalau saya punya lebih, saya kasih lebih dari sekedar kurma. Wih, ini lihat ini salaf betulan ini, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng ini. Luar biasa. Artinya apa? Akhlaknya cakep, takut zalim sama orang lain. Khawatir satu kezaliman kecil itu menjadikan Allah murka kepada kita. Dan kalau Allah sudah murka, habis cerita hidup kita, tidak ada baiknya sama sekali ya. Sudah dibaca. Maka mereka semakin takut kalau ternyata amal mereka sedikit. Wedi-wedinya apa? Yang pertama, tidak ada modal untuk bayar orang lain. Yang kedua, lah amal kuai titik. Kalau dibuat bayar dia habis, saya punya amal apa? Nah, maka untuk yang model-model kita ini, yang sholat duha Senin Kemis, sholat duha itu dianggap kayak puasa Senin Kemis. Poso Senin Kemis dianggap kayak Ramadan setahun sepisan. Masya Allah, itu tambah meneh. Jangan suka zalim sama orang lain, hancur kita, rugi, binasa. Wes talah, wasiatnya Nabi betul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah dan beriman kepada datangnya hari akhir, ngomong sing apik. Yang seneng orang dengar itu orang seneng. Yang ketika orang mendengarkan itu orang bahagia. Yang ketika orang itu mendengarkan, orang merasa tafaul, semangatnya tambah. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih bagus apa? Wis meneng wae. Kenapa begitu? Daripada kamu kena dosa, mendingan meneng. Gak oleh pahala gak apa-apa, yang penting gak dosa. Dan ini salah satu di antara sikap yang dijelaskan oleh para ulama salaf ketika terjadi fitnah. Ingat, ketika terjadi fitnah, manusia dibagi beberapa golongan. Dengerin, nomor satu,
muftanin, orang yang katut kena fitnah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi ketika kena fitnah dia masuk sembrono. Nomor 2, orang yang ketika terjadi fitnah, orang itu ambil sikap selamat dengan diam. Dan ini orang yang salim, orang yang bakal selamat. Contoh, di zaman tabi'in, sahabat masih banyak. Di zaman sahabat dan tabi'in, karena Rasulullah sudah wafat. Antum pernah baca sejarah Maqtal Utsman, pembunuhan Utsman bin Affan, pernah baca sejarahnya? Itu kan berjalan berbulan-bulan itu fitnahnya kan. Dan lihat ulama-ulama yang hidup di zaman itu, ketika mereka tidak berani masuk ke dalam sumber masalah untuk menyelesaikan, karena mereka khawatir kemampuan saya menyelesaikan jauh kalah besar dibanding fitnah yang melanda. Jadi kita ini jok gaya tok. Kadang-kadang kita merasa punya ilmu, kita ingin apa? Menyelesaikan. Enggak, taunya ilmu kita tidak ada apa-apanya dibanding fitnah yang masuk digulung teh. Maka banyak di antara ulama di zaman itu yang apa yang mereka lakukan? Ishtarau, mereka membeli silsilah min hadid, rantai besi. Beli apa? Rantai besi. Wa qufl, dan mereka membeli gembok. Tuku rantai dan gembok. Dibuat apa? Pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, ikat kakiku dengan rantai ini di tempat kamu ngikat kuda, atau di pojok rumah, di mana, pokok ikat. Gembok, buang kuncinya. Padahal bukan macam-macam, ini rantai besi loh ini. Bukan rumput Jepang, cokoti pedot ya. Rantai besi, gembok besi. Suruh gembok kakinya, kuncinya suruh buang. Terus buang ke tempat yang tidak mungkin ketemu. Sudah, istrinya kaget. Mabik, ono apa sampean iki? Kok moro-moro mulai njaluk di rantai? Suaminya bilang apa? Inni qad junint, aku wis gendeng. Saya kena penyakit gila. Khawatir kalau saya pergi-pergi nanti saya bikin onar di luar. Istri zaman dulu Pak, tidak seperti istri zaman iya manut. Zaman sekarang lho kok sing kerja sapa Mas? Engko lek sampe gak ono keblonjo bingung lho Mas. Panganan anak gak iso diatur. Alah, masyaallah. Sudah digembok. Lama digembok, tidak sehari 2 hari. Yo selama fitnah pembunuhan Utsman. Sampai terakhir berita pembunuhan Utsman telah terdengar. Berita ini masuk, istri cerita, Mas, apa? Ini barusan ada berita Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mati terbunuh. Suaminya bilang apa? Panggilin pandai besi. Ngopo maneh kata istrinya. Ada apa? Panggilin pandai besi, gak usah protes. Namanya istri zaman salaf ya, manut, panggil pandai besi. Setelah sampai bilang lepaskan talinya, lepaskan gembok saya. Tak ditata, dibakar, tata, bakar, lepas itu tali. Setelah lepas, istrinya tanya, kenapa minta dilepas? Suaminya bilang apa? Fa inni qad syufit, aku wis waras. Lalu setelah rantainya lepas, suami tadi bilang apa? Alhamdulillahilladzi najjani min qatli Utsman. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari fitnah pembunuhan Utsman. Artinya apa? Paling selamat apa? Diam. Maka Rasul mewasiatkan kepada kita apa? Luzumul bait, banyak tinggal di rumah. Ojo kakek metu. Ngopi. Mat, enggak usah karek ngopi. Apalagi biasanya ikhwan Mojokerto ini.
Mana sih lumayan, keren sih. Ngopi. Futsalnya enggak apa-apa. Pulang futsal itu lo ngerasani sadawan-dawan. Lepas futsal kan mek oper kiri, hati-hati kanan. Gitu toh. Selesai futsal ngeringkan keringet, mbek cerita-cerita. Wih. Kon ono pengajian, habaib. Waduh, tak karuan bel joget-joget. Mulai futsal oleh keringet, mulai oleh dosa. Nah, sudah maka cepat-cepat langsung pulang, selamat Anda. Maka itu. Warubbama, dengerin ini. Dan boleh jadi syuhha ahadul madlumin yaumal qiyamah fala yarda bi jami'i a'malidh zalim as-salihah fi madlamatin wahidatin min malin aw ird. Dan boleh jadi orang yang antum zalimi wonge medit. Apa maksudnya? Orang yang antum zalimi orangnya pelit sehingga dia tidak mau dibayar untuk kezaliman yang antum lakukan kecuali bayarannya semua amal solih yang antum lakukan. Bukan 1 2, kabeh dipek. Yang menentukan siapa? Ya orang yang dizalimi. Kalau bahasa Malangnya gini, kok nyimut? Ngerti kok nyimut? Kok penak men? Oh sampai nilokno aku dek ngarepe wong akeh kok dikai pahala mek sedekah 3.000. Ndak. Boleh jadi orangnya pelit. Akhirnya yang diminta untuk balasan itu semua amal solih yang antum lakukan. Masya Allah. Maka sudahlah teman-teman. Wis salah, ndak usah bikin kezaliman. Diam aja. Lek ana wong ngrasani pura-pura budek. Iya. Pura-pura buta. Di lain kesempatan pura-pura bisu. Sama lah tak ceritani ya wingi. Aku lagi ngomong sih. Ora kro. Lho sing wingi lho Ustaz Rifki lho. Ora. Alah jari yo. Ora. Iya, ya Allah tak kandani ora kok ngotot ae gitu. Dan pernah kejadian. Ini kisah nyata di Kota Batu. Wah ini saya akui salafi tulen. Sholat 5 waktu tertib di masjid, Masya Allah. Ada tamu datang ke rumahnya. Tamu datang ini 2 orang. Ngerasani saya punya paman. Paman saya itu wonge Masya Allah ibadah, tapi wataknya sedikit keras. Jadi diajak rapat itu tidak bisa. Nah sudah, tamu yang 2 ini ngerasani paman saya. Sama tuan rumah dibilang apa? Maaf ya, kalau rumah saya kamu bikin rasan-rasan saya tidak ridho. Ya monggo, kalau mau rasan-rasan kamu pergi saja. Kalau selesai mertamu lagi ke sini tak jamu tidak apa-apa. Menang kamu nih, diem. Tidak lama ganti orang ngerasani wong liyane maneh. Kowe kuncane takmire ta'ab ngerti apa? Ta'ab itu takmire memang gak keren gitu loh ya. Mosok ustaz-ustaz kita gak dikenggen. Wis ping pindho. Pisan kas metu. Subhanallah, tidak berapa lama ngerasani wong maneh. Antum tahu apa yang dilakukan tuan rumah? Ngetokno pedang. Samurai yang besar tuh ditokno. Metu tuh kok omaku itu. Gak metu tak beleh kon jare. Omaku iki dibangun gawe duit halal kok gawe ngerasani wong. Ah ini salafi. Nih. Jangan mau duduk bersama orang-orang tukang rasan-rasan. Karena kalau antum tidak ada antum yang dirasani. Loh iya. Tidak percaya? Tanya Muhammad ini. Ya Pak Rahmat. Iya. Ya Allah, masih lama ya. Jam berapa adzannya Pak? (11.36) Dimajukan tidak bisa 11.20 gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dengerin sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Man kana li akhihi 'indahu madlamatun min malin aw 'irdin. Barang siapa
memiliki tanggungan kezaliman kepada orang lain, baik harta ataupun kehormatan. Nah, lek harta sih gampang ya, bayar selesai. Coba kadang-kadang kalau kehormatan ini yang kita tidak ngerti, dibayari piro gak ngerti. Kehormatan itu apa? Si fulan, oh iku medhit iku. Kehormatannya antum hina. Oh lek wong iku lambene turah. Kehormatan. Sopo? Pengajian di ndi? Pengajian di omahe Pak Idam. Misalkan Mas siapa? Andilin. Pengajian ini gawe Pak Idam, Mas males, rawone encer. Mau macam-macam kalimat-kalimat itu bukan harta yang antum zalimi, tapi apanya? Kehormatan. Dan kehormatan itu lebih berbahaya. Karena kalau harta jelas, misalkan antum pernah ngambil helmnya orang, minta maaf, helmnya diganti helm baru, selesai urusan ya. Tapi kalau kehormatan susah. Sampai antum buka syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Cara untuk tobat dari dosa ghibah. Jangan adzan dulu, jangan, belum waktunya. Jangan adzan. Oh, tak kira mau adzan. Kaget saya. Apa cara tobat dari dosa ghibah? Buka kitab Riyadhus Shalihin. Syekh Utsaimin bilang yang pertama, tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, berazam. Azam itu apa? Kemauan keras. Azam itu mengalahkan niat. Berazam untuk tidak mengulangi. Wes aku kapok gak gelem ngrasani wong maneh. Yang ketiga, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bah, ini apa? Contoh, minta maaf kepada siapa? Orang yang bersangkutan. Nah, kita ini suruh minta maaf di antara dua. Kalau tidak malu, gengsi. Maka daripada malu, daripada gengsi, tidak usah bikin masalah sama orang lain. Meneng aja, aman. Sudah. Syekh Utsaimin bilang minta maaf ini kemungkinannya dua. Kalau bisa, sebutkan secara terperinci kesalahan antum kepada dia apa. Kalau bisa, itu afdol, lebih utama. Kalau tidak bisa, karena khawatir lek diceritani tambah ngamuk, nanti dia tidak memaafkan, maka bagaimana? Syekh Utsaimin katakan udkurha bi ijmal, sebutkan secara global. Maaf ya, mungkin pernah salah ucap, mungkin pernah salah faham, mungkin pernah salah sikap, secara global. Kalau orang yang memaafkan, selesai. Dan yang keempat, taubatan nasuha, berazam tidak mengulangi, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang keempat, memuji orang tersebut di tempat yang sebelumnya antum hina dia. Berat tak? Berat. Maka Rasul mengingatkan kita, barang siapa memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya, baik harta ataupun kehormatan, apa yang harus dia lakukan? Rasul katakan, falyastahlilhu al-yaum, minta maaf sekarang, jangan tunda nanti, sekarang. Minta maaf kapan? Sekarang. Kenapa tidak boleh ditunda? Umur tidak ada yang tahu. Boleh jadi antum panjang umur, orangnya yang terlanjur meninggal. Boleh jadi sebaliknya, orangnya masih panjang umur, antum yang terlanjur meninggal. Nah, kalau di dunia tidak selesai, repotnya apa? Urusan di akhirat, hakimnya maha adil. Maka tak ceritani lagi. Ramadan Syawal yang lalu, saya diundang ngasih ceramah walimah. Bukan khutbah nikah, bukan. Khutbah nikahan selesai,
Lalu acara kan biasa di tempat kita ini ngundang orang untuk walimah. Setelah selesai ceramah, saya mau pulang buru-buru. Gara-gara kalau bulan Syawal standby repot di warung. Sudah, mau coba-coba pulang. Salah satu ikhwan manggil saya, Ustadz gitu. Saya berhenti. Lalu si ikhwan tadi bilang apa? Ustadz, saya mau minta maaf. Saya kira ya biasa kan bulan Syawal biasa orang maaf-maafan ya. Oh ya sudah, sama-sama, saya juga minta maaf mungkin ada salah. Dibilang, "Loh enggak Ustaz, itu apa yang terjadi?" Saya bilang, "Ono opo?" Saya bilang, "Ana pernah ninggalkan majelis antum." Dan jujur tidak bohong ini saya kira dia ninggalkan majelis saya itu ikut ngaji, kemudian pulang tanpa izin karena ada keperluan. Saya kira itu. Saya bilang, "Oh enggak apa-apa," saya bilang. Namanya orang kepentingannya tidak ada yang tahu. Saya bilang, "Loh, bukan itu Ustaz, dijelaskan mana biar ini." Dulu saya sempat ngomong kalau antum itu syubhat, maka saya tidak mau ngaji sama antum, termasuk beberapa teman-teman saya. Saya bilang, "Ya Allah, saya tidak pernah mangkel gara-gara gitu-gitu itu." Kenapa begitu? Kalau ada orang yang pernah ngaji sama saya terus ninggalkan saya gara-gara dibilang pemahamannya macam-macam, syubhat macam-macam, saya bilang apa? Justru itu murid sudah naik kelas. Jujur saya ngomong gitu sama dia. Karena apa? Dia meninggalkan saya bukan karena saya zalim sama dia, bukan karena dia zalim sama saya, tapi untuk menyelamatkan agamanya. Berarti bagus gak? Bagus. Artinya apa? Kamu bagus, kamu hati-hati, kamu khawatir agamamu rusak gara-gara ngambil ilmu dari orang yang salah, maka sudah, tidak usah maaf-maafan, semua saya maafin, saya bilang. Dan itu bukan kesalahan kok, saya bilang. Tambah kisi dan narai. Ya Allah Ustaz, tambah malu saya. Loh, tidak usah malu, bener kok malu, saya bilang. Nah maka gini-gini hati-hati, hati-hati betul. Apalagi antum membicarakan orang lain tanpa sebelumnya pernah ketemu, pernah ngobrol, pernah tanya, pernah tabayun, tambah nemen. Maka sudahlah, jangan dirusaklah ibadah-ibadah yang sudah baik ini, jangan dirusak karena kezaliman, jangan. Falyastahlilhul yaum, minta maaf sekarang. Kenapa disuruh minta maaf sekarang? Min qabli alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datangnya suatu hari yang pada hari itu tidak ada apapun dari dinar ataupun dirham, illal hasanat wasayyiat, kecuali apa? Pahalamu diambil atau dosa orang lain kamu tanggung. Coba milih mana? Karena orang itu kalau zalim sama orang lain pilihannya cuma dua. Kalau tidak ketemu di dunia minta maaf, pasti ketemu di akhirat untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ingat, di akhirat tidak ada ceritanya akhi afwan ya, ana dulu tidak sengaja, tidak ono afwan akhi di dunia. Di akhirat apa? Pahalamu dipek. Kalau tidak, dosanya orang kita tanggung. Masya Allah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita minta supaya Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, ini hadis sering dibaca, maka kita sampaikan artinya saja ya. Hadis al-muflis, orang yang bangkrut. Semuanya tahu kan? Apa Rasul bilang? Rasul tanya, orang bangkrut itu siapa? Para sahabat mikir kalimat bangkrut ini ya dagangan kan? Yaitu orang yang berdagang, barangnya habis, duit tidak ngumpul, bangkrut. Rasul bilang, bukan itu yang saya maksud. Rasul jelaskan sallallahu alaihi wasallam, orang bangkrut di antara umatku. Dan ingat, Rasul ngomong ini untuk kita, karena Rasul kesian sama kita. Ojo sampai-sampean kesel ibadah pahalanya gak ono. Seperti yang Abu Umamah tadi loh ya, Abu Umamah al-Bahili tadi.
didelok di bukune lho kok mboten enten. Kajian rutin ya Allah, Ahad pertama Masjid Mushola Al Muhajirin nih. Rutin dugi Gusti lho kok mboten enten ten mriki. Oh iya. Mari ceramah, mari salat beduk, ngrasani ustaz. Pahalane entek malah minus. Oh iya ya Allah. Emang kok begitu ya? Rasul bilang orang yang bangkrut di antara umatku yaitu mereka ya'ti yaumal qiyamati, datang nanti di hari kiamat bi salatin, pahala salatnya banyak, wa siyamin, pahala puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak. Akan tetapi dia datang di hari kiamat qad syatama hadza, tahu nyentak si fulan, syatam. Oh, di jalan raya ya Pak? Pernah enggak jeriti wong di embong? Ayo, pernah apa enggak nyetir sepeda motor di bel buanter tukang buri kaget? Enggak usah dijelaskan, harus aman. Pernah menghardik si fulan, pernah menghina si fulan, ngenyek, sampai yang sopo. Damai sama damai iki Allah di gunung manes, gak ada tekos. Kemudian wa akala mala hadza, pernah memakan hartanya orang lain, ngakali, nimbang, ngukur barang KW di wara ori, pernah. Oleh-oleh beli di Tanah Abang dibilang oleh-oleh umroh. Mau aku golek wangel wingi iki. Wingi wong mau repot umroh aku golekno sampean iki padahal tuku dek Pasar Turi. Nah. Ya umum sehari-hari. Tapi itu bikin celaka. Wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darahnya si fulan. Bunuh. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Fayu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanatih. Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma 'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat 'alayhi thumma turiha fin nar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian apa akhirnya? Yang satu dikasih pahala sholatnya entek, yang satu dikasih pahala sodakohnya entek, yang satu dikasih pahala zakatnya entek. Kalau pahala entek semua, habis semua, apa yang terjadi? Dosanya orang yang dizalimi dia ambil. Dan celakanya kalau orang yang kita zalimi antriannya 1 kilometer. Tidak ada nama satu orang pun kecuali diribah. Tidak ada satu orang pun yang bermuamalah dengan dia pasti kecewa. Boy, antriannya 1 kilo, seket 1 meter pahalane wis entek. 2 meter dosane wis sak gunung, landahne 1 kilo. Akhirnya apa? Tsumma turiha finnar, kemudian oleh Allah orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian ruwiya 'anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, annahu qala, dia mengatakan, laqad ruwiya annahu nazala ala Rasulillah, diriwayatkan telah turun satu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surah An-Nisa ayat 123. May ya'mal su'an yujza bih, orang yang berbuat keburukan sama Allah pasti dibalas.
wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dan tidak akan ada yang bisa menolong orang tersebut selain Allah. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan apa? Nazalat wallahi qasimatud zuhur, demi Allah telah turun satu ayat Al-Quran yang ayat ini mematahkan tulang punggung. Artinya ayat yang sangat berat. Orang yang melakukan keburukan dibalas sama Allah. Fa idza qala dzalika Abu Bakar wa qad syuhida lahu bil jannah fa kaifa yajibu an yakunu qawlu man siwahu. Kalau Abu Bakar saja yang sudah dijamin masuk surga itu ngomong seperti itu, bahwa ayat ini sangat berat sampai mematahkan punggung saya, lalu apa yang sepantasnya diucapkan oleh orang selain Abu Bakar? Hah? Ya apa? Hei Mojokerto, ya apa? Hei, fa'tabiru ya ma'syaral mu'minin, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang beriman, wa kunu ala hadar, dan terus hati-hati, mawas diri, mulutnya, matanya dijaga. Maka Luqman Al-Hakim ngomong kepada anaknya apa? Ya bunayya, idza dakhalta baita ghairik, kalau kamu masuk rumah orang lain, fahfaz ainak, jaga matamu. Jaga apa? Matamu. Wakhruj minhu ama, dan keluarlah dari rumahnya seakan-akan kamu itu orang buta. Kenapa begitu? Khawatir kalau ada sesuatu yang menarik pandangan kita, sesuatu yang buruk, khawatir lisan ini tidak kuat nahan. Hati-hati loh ya. Begini, mata ini sumber fitnah yang pertama, mata. Lalu dia terkunci atau terbuka tergantung lisan. Dengerin, mata ini sumber apa? Fitnah. Dia bakal terkunci atau terbuka tergantung apa? Lisan. Banyak dari orang yang matanya ngelihat, lisannya tidak kuat. Matanya ngelihat, lisannya tidak kuat. Tidak kuat nahan. Akhirnya apa? Diceritakan ke sana. Ngempet rahasia itu apa tuh? Apa apa enggak? Berat. Nahan rahasia itu berat. Oleh sebab itu, untuk akhwat, dengerin akhwat, ada putri, ada ya, dengerin. Jangan sok cari soulmate untuk curhat, jangan. Temen curhat antum juga manusia. Yang kadang-kadang lisannya keprocut itu apa? Kelepasan, keceplosan. Hati-hati. Apalagi yang dicurhatkan urusan rumah tangga. Kalau ada niat jelek dari dia untuk keluarga anti, nanti tinggal dia sebar, rusak rumah tangga anti. Maka jangan. Ya. Dan selalulah hati-hati dan waspada. La'allakum ta'manuna min 'adzabi yaumin 'azim. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diselamatkan dari azab kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka hati-hati. Para salaf sangat takut atas kezaliman yang mereka lakukan kepada orang lain, khawatir kezaliman itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.